Saudara, pertemuan terakhir Timnas Indonesia dengan Thailand menunjukkan Timnas masih harus mengakui keunggulan Thailand. Pada pertemuan di final Piala AFF lalu, Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor mencolok, saudara. 4-0 di leg pertama dan di pertandingan leg kedua berhasil menahan imbang 2-2 di pertandingan leg kedua. Thailand di Piala AFF kali ini pun tak diperkuat oleh pemain andalannya Chanatip Songkrasin yang lebih memilih memperkuat klubnya di Liga Jepang, Kawasaki Frontale. Sementara Timnas Indonesia kali ini tak diperkuat pemain belakangnya Elkan Baget yang tak dilepas klubnya. Untuk mengulas bagaimana peluang Indonesia di Piala AFF kali ini, kita akan berbincang dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat sore Bung Joy. Bung Selamat Joy, sore. dengan Ya, melihat permainan kemarin melawan Kamboja, bagaimana Anda melihat peluang Indonesia ke depan? kalau peluang Indonesia di AFF ya selalu kalau nggak juara ya finalis lah gitu kan. Tapi kan problemnya kan bukan di sana. Indonesia kan tidak pernah juara di laga apa di perhelatan AFF. Bahkan di SEA Games pun kita juara kan terakhir tahun 91 itu udah lama banget, udah 30 tahun yang lalu gitu loh. Jadi persoalannya menurut saya kalau di level AFF ini kita harusnya udah juara berapa kali ya kan? Kita masuk final aja udah lebih 5 kali. Jadi persoalannya tuh menurut saya lebih ke masalah mental. Kalau lawan Kamboja yang biasanya menang 6-0, 5-0, kemarin hanya menang 2-1, memang ada persoalan gitu loh. Jadi tantangan terbesarnya nih nanti kalau di babak grup saya rasa sih Indonesia akan dengan santai melenggang gitu ya. Kecuali mereka kalah lawan Filipina ketika mereka harus nanti pertandingan tandang dan nanti pertandingan home Indonesia akan melawan Thailand dan itu sebetulnya ujian sebenarnya. Kita akan melihat bagaimana sebetulnya level Indonesia di ASEAN ketika menghadapi Thailand. Kalau menghadapi Kamboja kita belum bisa melihat apa-apa karena Kamboja kan dari dulu nggak pernah menang lawan Indonesia gitu. Dan meskipun mereka ada peningkatan tapi saya lihat Indonesia malah stagnan ya. Ya betul menurut saya kata Egy tadi bahwa banyak pemain Indonesia sudah tidak bermain mungkin 2 bulanan gitu ya. Dan itu Oke. memang sangat sangat berpengaruh kepada penampilan. Tetapi overall saya lihat memang masih banyak kesalahan-kesalahan mendasar ya, passing yang salah, kemudian penyelesaian yang sangat lemah, dan itu sama sekali tidak klinikal. Ini yang membuat menurut saya ke depan ini apakah bisa diperbaiki secara langsung gitu ya oleh Sintayong. Karena mereka kan sebetulnya memang tidak punya jam terbang yang cukup ketika menghadapi Piala AFF ini. Eh, Kesalahan passing dan juga implementasi taktik dari Sintayong ini yang tampaknya belum maksimal kemarin lawan Kamboja. Ini Anda melihatnya apa penyebabnya? Apakah terkait dengan adaptasi yang kurang lama? Ya karena mereka tidak bertanding lebih dari 2 bulan mungkin ya, kebanyakan pemain mungkin 80% pemain tidak bertanding, tidak berada dalam game situation yang kompetitif. Itu sangat berpengaruh memang. Kalau mereka hanya friendly-friendly menurut saya tidak terlalu apa berpengaruh pada penampilan tim. Tapi menurut saya dari sisi hanya mungkin sedikit sekali hal yang positif ya mereka Sintayong ini kan membawa banyak kemajuan sebetulnya dari cara mereka bermain. Mereka bermain dengan formasi yang menurut saya sudah jauh lebih solid. Problemnya adalah ketika mereka melakukan serangan dan menyelesaikannya dan memasuki sepertiga akhir pertahanan lawan ini yang jadi soal karena banyak sekali kesalahan di sana. Kalau building up permainannya menurut saya sudah oke lah. Tapi kan kita belum bisa melihat secara utuh kalau lawan Kamboja ya. Lawan Mhm. Filipina ini mungkin akan menjadi ujian juga. Kalau lawan Brunei saya rasa sih belum terlalu bisa diuji, tapi bagusnya adalah kita menghadapi lawan-lawan yang relatif lemah di pertandingan-pertandingan awal. Jadi bisa secara confidence tim ini bisa dibangun gitu loh. Tetapi kalau secara keseluruhan saya melihat Indonesia belum terlalu banyak kemajuan dari sejak terakhir mereka tampil di ajang internasional. Oke, terakhir singkat saja Mas Joy, kalau lawan Thailand, kita kan langganan ke final, kalau Thailand kan langganan juara ya. Kalau melawan Thailand ini seperti apa nanti? Ya, melawan Thailand sebetulnya kita setara ya. Kalau kita lihat terutama kalau final final terakhir
di leg kedua kan kita sebetulnya bisa mengimbangi Indonesia ya. Tetapi kan persoalannya ketika leg pertama Indonesia ini betul-betul kehilangan confidence. Padahal memang sebetulnya setara lah kalau sama Thailand. Persoalannya kan Indonesia ini selalu sekarang kalau menghadapi Thailand dan Vietnam itu bahkan sekarang Myanmar juga ya, confidence-nya drop banget gitu loh, karena udah lebih sering kalah daripada menangnya. Dan ini dibutuhkan figur Sintayong yang betul-betul bisa memompa semangat Egy dan kawan-kawan dan kepercayaan diri ya bahwa mereka sebetulnya setara dengan Thailand. Persoalannya ya itu. Nah, lawan Thailand ini kan akan kembali kita akan main kandang kan. Ini Oke. akan menjadi poin plus sih bagi Indonesia. Baik Mas Joy, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Kita harap timnas bisa tampil maksimal dan kalau masuk ke final ke-7 kalinya bisa jadi juara tahun ini. Terima kasih Oke. Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola sudah bergabung di Kompas Petang.